Aku duduk tengah aja. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali di dalam kebaktian umum yang kedua pada hari ini, hari Minggu tanggal 2 April 2023. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Yohanes pasal 4 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran.
Mari kita tundukkan kepala, kita akan memasuki saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu pada pagi ini ya Tuhan, dengan kesadaran bahwa Engkau Allah yang kudus dan kami adalah orang-orang berdosa. Ampuni kami Tuhan jika dalam satu minggu ini dengan mulut yang sama kami memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama kami mencaci maki sesama kami. Ampuni kami jika dengan tangan kami angkat untuk menyembah Tuhan, tapi dengan tangan yang sama kami melakukan dosa. Ampuni kami jika dengan pikiran yang sama kami merenungkan firman Tuhan, tapi dengan pikiran yang sama pula kami mereka-rekakan yang jahat tentang orang lain. Karena itu Tuhan, kami tidak lebih daripada orang-orang berdosa yang tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kuduskanlah kami, tahirkanlah kami ya Tuhan, supaya ibadah kami menjadi satu korban bakaran yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan selidikilah hati kami, tilik hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh datang dengan satu kesadaran bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, ataukah kami datang dengan keangkuhan yang merasa diri layak di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, tilik hati kami, tolong kami supaya ibadah ini tidak menjadi sia-sia, tapi Engkau hadir dan Engkau memberkati. Terima kasih atas berita anugerah-Mu ya Tuhan, atas pengampunan-Mu. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita sungguh sangat mengucap syukur jikalau pada hari ini, pada hari Minggu ini, kita memasuki Minggu Prapaskah yang terakhir. Sebelum kita minggu depan akan bersama-sama kita mengenang akan hari kebesaran semua umat Kristen di seluruh dunia. Tuhan Yesus kita mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, Dia akan bangkit. Dan kita semua, anak-anaknya yang percaya, kita semua diselamatkan. Oleh sebab itu, marilah kita semua memuji Tuhan kita. Pujilah Allah di dalam rumahnya. Pujilah kekuatannya di angkasa. Pujilah Dia karena perbuatannya yang perkasa. Pujilah Dia karena keagungannya yang besar. Lord God is almighty. Through His cross we have been set free. How great Thou art.
Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan sungguh luar biasa. Katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Katakan, serukan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, and tremble at his voice. Sing with me, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Age to age we stand, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Let us sing, how great is our God. Stay with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Above all names, above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Suruh katakan, how great is our God. Katakan kebesarannya, kemuliaannya, sungguh luar biasa. Is our God. Always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how
better heart, all will see how great. All will see how great is our God. Jemaat bersilakan duduk. Di dalam dunia ini, rutinitas yang kita lakukan sepanjang hari terkadang membuat kita merasa bahwa hidup ini penuh dengan tekanan. Jadwal yang padat dan merasa tidak memiliki cukup waktu di hari kita. Maka saya bisa katakan kemungkinannya ada dua. Yang pertama, mungkin kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Atau yang kedua, mungkin kita melakukan hal-hal yang Tuhan maksud, tapi dengan cara yang salah. Tuhan tidak akan memberi kita daftar-daftar apa yang harus kita lakukan. Dan tidak akan memberi kita waktu untuk melakukannya. Kepekaan dan keintiman kita pada Tuhanlah yang membuat kita dapat mengerti apa kehendak Tuhan. Menikmati waktu intim bersama Tuhan, mengejar hadirnya selalu. Itu satu-satunya cara kita dapat memahami dan peka pada kehendaknya. Mengejar hadir-Mu. Padamu, itu kerinduan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata, setiap kataku, kau pun menunggu. Mengikuti kebaikan
tundukkan kepala kita. Katakan di dalam hati setiap kita bahwa hanya hadirnya saja kita merindukannya. Kematian Kristus di atas kayu salib dibayar dengan darah yang sangat-sangat mahal bagi setiap kita. Katakan di dalam hati kita saat ini, Yesus, saya percaya Engkau telah mati di atas kayu salib. Katakan dan ucapkanlah komitmen, saya mau bertobat dari dosa-dosa saya dan meminta Engkau mengampuni saya. Saya ingin Engkau datang di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan saya ingin menghabiskan hidup saya untuk mengikuti Engkau, untuk mengejar hadir-Mu. Katakan memandang wajah-Mu. Benar ya Bapa, tatkala kami menyadari betapa berdosanya kami tidak lebih daripada kain kotor di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan bahkan kesalehan kami pun ya Tuhan, tidak lebih daripada kain kotor di hadapan-Mu. Hanyalah Engkau yang layak dimuliakan dan ditinggikan ya Tuhan, dan bukan diri kami. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami pada pagi hari ini. Tundukkanlah hati yang masih angkuh dan sombong. Runtuhkanlah segala benteng kesombongan kami. Sebab kami hanyalah debu di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, hamba berdoa tidak ada seorang pun yang akan pulang dengan tangan hampa. Tapi dikuatkan, ditegur, dimotivasi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang bukan saja memberkati hamba-Mu, namun memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk.
Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya persilakan semua orang tua dari SKE ya. Kita pengen tahu ya. Silakan untuk berdiri di tempat kita sambut mereka. Semua orang tua yang anaknya nyanyi nanti berdiri. Ayo diakui anaknya ya. Oke, selamat datang ya. Kalau Bapak Ibu belum ada tempat ibadah, kami menyambut dengan tangan terbuka. Silakan duduk ya. Luar biasa, saya lihat mereka semangat sekali ya, duduk paling depan ya. Nah, jemaat saja paling menghindari kursi-kursi depan itu ya. Tapi mereka begitu semangat. Mudahan jangan hanya minggu ini. Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa ketika lilin dimatikan, itu berarti dalam minggu ini, satu lilin lagi terakhir yang akan dimatikan pada Jumat Agung nanti. Itu berarti kita masuk sesungguhnya di dalam minggu ini, yaitu minggu sengsara ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita akan mengadakan doa puasa di tempat ini. Dan kita akan nanti buka puasa bersama setiap jam 6. Kemudian kita akan banyak acara di tempat ini, ada doa dan firman. Kita mengundang saudara untuk hadir ya. Jadi hari ini pendaftaran terakhir, silakan mendaftar supaya nanti tidak terjadi kesalahan dalam konsumsi ya. Karena kita di sini tidak ada kejadian 5 roti 2 ikan gitu ya. Dan ku tak sanggup mengubah itu ya. Nah, karena itu harus mendaftar supaya kita bisa mengakomodirnya. Nah, Bapak Ibu sudah siap dengar firman Tuhan? Sudah siap belum? Konsentrasi ya. Kadang-kala jemaat harus konsentrasi itu dengan firman Tuhan. Nah, minggu ini seri Prapaskah kita masuk di dalam Matius 10. Matius 10 mari kita buka. Yang akan kita kupas dari satu bagian yang sebenarnya sangat-sangat dihindari untuk dipelajari dan dibaca oleh orang Kristen. Karena membacanya mudah, tapi melakukannya susah. Ya. Nah Bapak Ibu, kita akan baca Matius 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-42. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan, mari kita akan membaca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Ayat 34 saya, 35 Bapak Ibu ya, sampai ayat yang ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kita baca sama-sama. Dan barang siapa memberi air sejuk sesangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi orang Kristen tidaklah mudah. Ada amin? Mudah apa susah? Ada orang bilang jadi orang Kristen itu kok enak ya. Orang kematian nyanyi, orang pesta nyanyi, orang nikah pun nyanyi ya. Tidak pernah susah begitu ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita kan tema hari ini adalah Kristus datang membawa pedang ya.
Sadarkah kita sepanjang sejarah dalam kehidupan orang Kristen dicatat bahwa orang Kristen itu paling banyak mengalami jalan salib. Sebagai contoh kalau kita membaca sejarah ada seorang namanya Kaisar Nero. Kaisar Nero adalah kaisar yang begitu jahat, saudara ya. Dan kita membaca bagaimana dia memburu orang-orang Kristen, kemudian setelah ditangkap, orang akan dimasukkan dalam sebuah kolosium lalu diperhadapkan dengan binatang buas sehingga dicabik-cabik. Dan kalau saudara punya kesempatan pergi ke Turki, saudara ya, ada satu tempat yang disebut sebagai underground city ya, kota yang dipahat daripada gunung batu. Nah, saudara, sejarahnya adalah pada zaman Kristen mula-mula, abad permulaan, banyak orang Kristen yang diburu, banyak orang Kristen yang mengaku imannya kepada Yesus itu ditangkapi, kemudian disiksa. Dan salah satu siksaannya adalah orang Kristen itu ada yang bahkan dipenggal kepalanya. Bahkan ada yang di dalam bentuk roda begitu ya. Jadi tangannya diikat ke bawah, kakinya diikat ke bawah. Lalu ditarik begitu ya. Yang ujung-ujungnya adalah tubuh bagian tengah itu akan putus. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam ketakutan itu banyak orang-orang Kristen yang kemudian menyelamatkan dirinya. Lalu bersama dengan orang-orang percaya kemudian mendirikan sebuah komunitas. Dan bahkan mereka tidak menyebut dirinya sebagai Kristen pada saat itu. Mereka memberikan satu kode yang berbentuk ikan ya. Atau tulisannya iktus ya pada zaman itu. Kenapa saudara? Karena menjadi orang Kristen selalu diperhadapkan dengan jalan salib. Kenapa saudara? Kalau kita melihat dalam tantangan yang kita hadapi. Ketika kita mengaku sebagai orang Kristen, maka yang pertama adalah kita akan mendapat tantangan dari lingkungan kita berada. Bukan itu saja, kita mendapat tantangan dari masyarakat di mana kita berada. Berapa banyak kita membaca dan menyaksikan hanya karena iman seseorang yang percaya kepada Tuhan. Dia dikucilkan oleh masyarakat, dia diusir dari sebuah komunitas. Dan dia menjadi seperti orang yang terbuang. Dan banyak pula kita membaca banyak orang-orang yang disebut non-believer, orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang begitu resistensi terhadap orang Kristen. Dan yang terjadi adalah dengan membabi buta, kemudian orang Kristen itu ditolak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah tantangan dari luar. Lalu apa tantangan dari dalam? Ketika kita mengaku sebagai anak Tuhan, maka konsekuensinya adalah saudara ada satu resistensi penolakan dari keluarga. Ketika kita mengaku sebagai anak Tuhan, banyak orang yang dikucilkan dari tengah-tengah famili dan keluarganya. Ya, saya tidak perlu jauh ya menjelaskan ini. Istri saya ya, secara pribadi ketika dia percaya kepada Tuhan, dia satu-satunya orang yang dari keluarga yang percaya kepada Tuhan, dan dia berasal dari Sumatera. Dan saudara tahu orang Chinese di Medan dan sekitarnya itu kerasnya seperti batu, saudara ya. Menolak Injil, dan ketika dia masuk memutuskan diri jadi hamba Tuhan, masuk saat dia dikucilkan dan putus hubungan selama satu jenjang waktu. Dan yang kemudian akhirnya Tuhan melembutkan papa mama dan akhirnya bisa menerima kembali. Bapak Ibu, itu berarti jadi orang Kristen ada harga yang harus dibayar di dalam keluarga kita. Dan inilah yang menjadi fokus kita pada pagi ini. Bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Bukan saja dari keluarga. Ini kalau dibahas banyak sekali ya. Dari kehidupan yang mapan, saudara ya. Kemapanan kehidupan yang enak membuat kita lupa panggilan kita kepada Tuhan. Dan bahkan dari diri kita sendiri. Nah, dalam Matius 10 ini saya akan fokuskan kepada keluarga ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sadarkah kita bahwa ketika kita menjadi orang percaya, maka akibatnya ada banyak hal-hal yang kita kasihi yang dipisahkan dalam hidup kita. Banyak hal yang ketika kita memutuskan jadi orang Kristen, maka banyak hal-hal yang kita senangi, kita dulunya mungkin menjadi sesuatu yang kita lakukan, kemudian kita tidak lakukan lagi karena melanggar kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti keterpisahan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan minta kita sungguh-sungguh menjadi orang yang mengabdi kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain ya. Intinya begitu. Tapi poinnya saudara, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, dalam Matius 10 ayat 34 mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan apa? Pedang. Waktu orang baca ini, mereka yang setuju kejahatan dan peperangan dan mengangkat pedang, lalu mengambil ayat ini dan mengatakan, ini loh, Yesus saja datang membawa pedang. Berarti boleh dong berperang. Boleh enggak? Sebelah sini. Orang Kristen boleh enggak? Misalkan, oh kalau begitu dia tusuk saya tusuk dia.
Boleh? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oh, gigi saya sudah palsu. Jadi tidak bisa misalkan. Itu hukum Hammurabi, 4.000 tahun sebelum kelahiran Yesus sudah ada hukum itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya Yesus datang, aku memberikan hukum yang baru bagimu. Itu berarti saudara kalau kita membaca ini, apakah benar Kristus ini datang lalu supaya kita ini menjadi orang yang beringas lalu melegalkan kekerasan. Nah, nanti kita akan lihat ya. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam kata pedang ini, menarik saudara ya, ada dua meaning. Meaning yang pertama adalah secara harafiah, kata pedang ini berarti sebuah pedang panjang yang fungsinya adalah untuk menikam atau didorong. Ya, kalau senjata tajam itu macam-macam, ada untuk slicing, ada untuk stabbing ya, menikam begitu ya. Dan macam-macam pisau-pisau yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks ini dipakai kata pedang yang arti keduanya secara figuratif adalah sebuah peperangan atau warfare ya. Jadi itu berarti saudara ketika Tuhan Yesus atau ayat ini dicatat bahwa Yesus datang itu membawa peperangan. Peperangan yang dimaksud di sini adalah, mari kita akan lihat apakah peperangan dalam bentuk perang. Tidak saudara, itu berbicara mengenai konflik. Jadi ketika Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan, ketika dia berinkarnasi jadi manusia, apa yang dihadapi saudara? Pertama, dia ditolak. Bahkan ketika dia hendak menginjili di tanah airnya, di tempat kelahirannya, bahkan dia diusir, akan dibunuh saudara ya. Itu berarti ada konflik secara jasmani maupun konflik secara rohani. Dia sering dibully, dihinakan, bahkan ditolak. Bahkan ketika dalam perjalanannya menuju ke Via Dolorosa pun dia dihina saudara. Itulah fakta yang terjadi. Itu berarti saudara, kalau dia diusir, ditolak, dibully, ditangkap dan disalibkan. Mungkin oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu, oleh tentara Romawi pada zaman itu. Tapi ingatlah saudara, Yesus ingin mengatakan demikian saudara ya. Yaitu apa? Kalau Tuhan Yesus mengalami, berarti bisa tidak kita mengalami? Bisa orang Kristen ditolak? Orang Kristen bisa dibully? Orang Kristen bisa ditangkap, orang Kristen bisa mungkin, tanda kutip lebih ekstrim lagi, dibunuh, bisa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah kebenaran yang sebenarnya menggentarkan hati kita. Kenapa saudara? Karena kita sering kali mendengar, mungkin ya, kita hanya mendengar janji-janji Tuhan, mendengar kebaikan Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa dalam bagian ini adalah tuntutan yang Tuhan inginkan kepada setiap kita yang mengaku sebagai orang Kristen atau dalam kurung pengikut Kristus atau murid Kristus. Itu berarti saudara kalau kita tahu bahwa kalau ini bertermasuk dengan kita, harusnya kita menjadi orang yang aware, waspada. Ya, bahwa ini pun akan terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu konteksnya dalam bagian ini adalah Tuhan Yesus ingin menetapkan sebuah standar yang tinggi. Tuhan Yesus ingin menetapkan satu standar di mana apa? Sebagai orang percaya yang mengaku sebagai murid Tuhan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara harus mengikuti satu standar yang Tuhan tetapkan, yang tanpa kompromi, yaitu apa? Ketika kita diperhadapkan, jadi waktu saudara mengatakan aku mau percaya kepada Tuhan Yesus dan terima Tuhan Yesus, berarti secara otomatis status saudara sudah menjadi utusan Injil. Sudah menjadi utusan atau pembawa daripada kabar baik sang raja itu. Itu berarti sebagai utusan kita harus sadar bahwa kemanapun kita berada, apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus akan terjadi kepada kita, bukan? Saya jadi ingat saudara, dulu waktu SD, saya ini gini-gini dulu pernah jadi debt collector saudara. Tidak percaya kan? Papi saya itu selalu, kalau ada orang utang sama dia, yang diutus tuh saya saudara. Dulu saya tuh langsing saudara. Nah ketika kelas 6 SD saya masih ingat, papi saya bilang, kamu tagih ke sini, ini alamatnya. Yang menyakitkan adalah pesan selanjutnya. Kalau tidak dapat jangan pulang. Waduh. Anak kelas 6 SD saudara. Tapi waktu itu memang saya menggeluti bela diri. Saya menguasai bela diri dan lain sebagainya. Lalu saya pergi ke sana, saya tidak takut saudara. Tapi saudara kalau kita nagih utang enak apa enggak?
Lebih galakan siapa? Oh, biasa ngutang ya. Kadangkala ketika kita mengambil hak kita dan kita mau menagih, dia lebih galak dari kita. Kita belum ngomong, dia sudah ngomong. Waktu lihat kita dia sudah kabur, betul? Dan bukan hanya kabur, karena saya waktu itu ya dianggap anak kecil, ya dicuekin begitu. Dan saya pulang dengan tangan kosong, dan apa yang terjadi dengan saya? Ya sisanya Anda bisa tebak sendiri ya. Artinya bahwa saya yang dimarahi, saya yang disalahin, begitu ya. Poin saya adalah, sebagai utusan atau orang yang disuruh atau yang mengemban satu tugas dan tanggung jawab, itu tidaklah mudah, saudara. Ketika engkau disebut sebagai utusan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, itu berarti ada satu konsekuensi, ada sebuah tanggung jawab yang mengikuti engkau kemanapun kau pergi. Nah itulah yang menjadi sesuatu yang perlu saya garis bawahi, dan orang Kristen selalu lupa itu ya. Nah karena itu saudara, dalam bagian ini ada 2 syarat yang dituliskan ya, yang saya temukan bagaimana syaratnya yang harus dipenuhi ya kalau kita mengaku sebagai pengikut Tuhan atau murid Tuhan. Ya, 2 hal ini harus kita penuhi, cepat atau lambat, suka atau tidak ya. Yang pertama, kalau sudah membaca ayat 35 sampai 37, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Yang pertama syaratnya, Alkitab katakan, yaitu apa saudara? Orang yang mau jadi pengikut Kristus, dia harus bisa menjadikan Yesus sebagai yang utama. Jemaat kita ada tokonya namanya yang abadi. Ya. Tapi dalam bagian ini firman Tuhan katakan, kalau orang ingin mengikuti Tuhan dan ingin jadi muridnya, syarat yang paling utama dan pertama adalah dia harus bisa menjadikan Kristus sebagai yang utama. Wow, saudara, ini tidak mudah, saudara ya. Perbandingannya adalah ini dikatakan, kalau orang menjadi murid Tuhan, maka siap-siap bahwa kehadiran Kristus dalam hidup kita membawa pemisahan. Dan bukan itu saja, ketika kita percaya musuhnya yang paling utama itu bukan orang lain tetapi keluarga kita sendiri. Berapa banyak orang diusir hanya karena dia percaya kepada Tuhan? Berapa banyak orang tidak berkomunikasi dengan lancar karena dia meyakini bahwa Kristus adalah juru selamatnya dan dia ditolak dari keluarganya. Berapa banyak di antara kita mendengar dan membaca orang karena imannya kepada Kristus lalu dia menghadapi begitu banyak cobaan dan ujian dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin saya adalah orang dikatakan ketika menerima Tuhan, maka dia menerima sebuah konsekuensi, yaitu apa? Ketika kau terima, berarti ada konsekuensinya, ya, yaitu apa? Alkitab katakan engkau akan berhadapan dengan keluargamu sebagai musuhmu. Nah, saudara, kalau kita melihat lebih jauh, ya, sebenarnya ini bukan konsep yang tidak familiar, ya. Pada zaman itu dikatakan bahwa para rabi juga mengajarkan hal yang sama. Dikatakan bahwa kalau Mesias datang, anak Daud itu, bahwa ia nanti akan memberikan sebuah salah satunya adalah bahwa seseorang itu akan bermusuhan dengan famili dan keluarganya, ya, bahkan dengan keluarganya sendiri. Kenapa saudara? Kenapa ini senada? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang mereka tahu, kan, konsep yang beredar pada zaman itu, sehingga yang terjadi adalah Tuhan Yesus mengatakan, kehadiranku adalah seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat lebih lanjut, ya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya, ya. Jadi dalam konsekuensinya adalah kalau kita terima Yesus berarti kita dihadapkan pada satu pilihan, yaitu apa? Menerima atau menolak. Dan ketika sudah berkata aku menerima Tuhan, nah lalu ada konsekuensinya, yaitu apa? Nanti kita akan lihat, ya. Nah, ketika saudara menerima berarti apa saudara? Hal yang pertama terjadi adalah kan tidak mungkin terang bersatu dengan gelap. Ya.
Saya tidak ngomongin warna kulit loh Bapak Ibu ya. Tapi saya ingin ngomong bahwa mana mungkin orang percaya bersatu dengan orang yang tidak percaya. Artinya bahwa ketika kita terima Tuhan Yesus mau tidak mau suka atau tidak, kita telah dinaikkan statusnya dan kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Sama dengan eklesia, kan gereja, eklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar ya. Sekelompok orang dari dunia lalu dijadikan satu, itu namanya gereja. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti apa maksudnya di sini? Nah maksud pembagian ini adalah bahwa ketika orang konsekuensinya dia memilih ya, jadi pilihannya dia memilih Tuhan Yesus, berarti paketnya adalah selanjutnya dia harus punya prioritas. Itu berarti saudara ketika yang pertama dia menerima, berarti kalau sudah menerima ya, dia harus melakukan yang kedua yaitu menjadikan Yesus sebagai the highest priority atau prioritas tertinggi. Dan itu tidak mudah. Saya tanya ibu-ibu, kalau pas jam ibadah, lalu saudara akan berangkat ibadah, lalu tiba-tiba temanmu datang, berpapasan waktu kau keluar temanmu datang, dan dia mengajak engkau pergi ke mall, shopping-shopping, eating-eating, habis itu masukin Instagram, flexing-flexing. Nun sewu bertanya, tergoda apa enggak? Yang tengah ini kelihatannya tergoda ini. Tergoda apa enggak? Yang ngomong cuma satu yang enggak. Sisanya, iya Pak. Kerap kali saudara, kita mudah untuk mempelajari ini, tapi ketika melakukan, ketika diperhadapkan pada satu pilihan, oh ya aku anak Tuhan. Tapi dia lupa, anak Tuhan berarti harusnya menjadikan Yesus sebagai yang utama. Yang utama artinya apa saudara? Sebagai sesuatu yang menjadi urutan nomor satu dari segala-galanya. Ketika menikah saya sudah mengatakan, istriku, kamu bukanlah nomor satu. Nomor satu adalah Tuhan. Nomor dua itu baru keluarga dan nomor tiga itu pelayanan. Kemudian selanjutnya. Saya sudah ngomong di awal dan itu sudah clear. Kalau Bapak Ibu enggak ngomong, menyesallah Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena sering kali ribut. Banyak kali saudara orang tidak menjadikan Allah sebagai yang utama dan yang terjadi adalah apa saudara? Banyak kita mendengar ada orang yang melayani Tuhan lalu anaknya protes, bahkan kemarin saya dengar ada kesaksian seorang pendeta yang akhirnya meninggalkan Amerika karena apa saudara? Karena dia mengatakan aku burn out dalam pelayanan. Kenapa? Karena aku dituntut banyak hal dan akhirnya keluargaku terlantar. Dan dia mengatakan akhirnya anakku ini merasa begitu asing dengan aku. Sehingga komunikasi pun susah. Orang dulu saudara, pendeta-pendeta dulu. Kalau dia itu bisa sampai luar biasa istilahnya seorang hamba Tuhan levelnya. Sedikit level dikit dari Tuhan Yesus gitu ya. Dia bangga sekali. Tapi akibatnya banyak orang-orang dulu hamba-hamba Tuhan terkenal yang kita dengar namanya. Itu kebanyakan tanpa maksud menghakimi ya. Banyak di antara keluarga mereka yang terlantar. Bahkan saya mendengar kesaksian seorang pendeta yang mengatakan, anakku menjadi ateis. Anda bisa bayangkan saudara, mungkin di lain sisi ya, kalau ketika kita memprioritaskan Tuhan, lalu terjadi yang saya ceritakan di situ, pertanyaan saya sebelah sini. Itu salah Tuhan dan firman-Nya kan? Firman mengatakan harus mengutamakan Tuhan lebih dari keluarga. Lalu dia mengutamakan Tuhan. Lalu akhirnya dia menelantarkan keluarganya. Permisi bertanya, itu salah Tuhan apa salah pendetanya? Jangan sungkan, tidak kualat kok. Ya, jawab dengan jujur. Salah Tuhan atau salah pendetanya? Ya, tapi jangan marah-marah dong. Salah pendetanya kan? Kalau engkau tidak bisa manage waktu yang Tuhan kasihkan, jangan salahkan. Kan manusia suka gitu ya, kalau main badminton, servis, tidak masuk, raketnya digini-gini no. Tidak masuk lagi, mulai stretching. Tidak masuk lagi, temannya dimarahi. Kamu bisa main apa enggak? Tapi tidak pernah introspeksi diri, betul enggak? Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau sampai di poin ini, saya jujur mengaku ini tidak mudah.
Kenapa? Karena pilihannya adalah keluarga, saudara ya. Ketika engkau pilih Tuhan Yesus, berarti engkau harus bisa tanda kutip sedikit mengorbankan, tapi tidak menelantarkan. Saya pernah tanya anak saya, apakah, kan saya sebut namanya, selalu saya bilang, apakah kamu merasa papi ini tidak ada waktu buat kamu? Apakah kamu merasa papi ini terlalu sibuk? Ya, dan puji Tuhan masih jawabannya memuaskan ya. Semoga saya bisa tingkatkan prestasi saya begitu ya. Karena saya punya satu sistem, kalau ada waktu luang beberapa bulan, saya akan gilir ya. Anak pertama saya ajak jalan, ya 4 mata, lalu saya evaluasi. Menurut Cece gimana papi? Apa yang papi perlu tambahkan, apa yang kurang? Ya, nah yang anak kecil juga, kami saling mengevaluasi. Artinya apa saudara? We are not perfect. Kita ini masih dalam kelemahan dan banyak kelemahan. Kita masih dalam proses pembentukan Tuhan dan ini adalah bengkel rohani. Gereja adalah bengkel rohani. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Ada yang buruk Tuhan sedang singkirkan. Dan kita harus dengan rela melakukan itu. Dan firman Tuhan katakan, kalau mau jujur seringkali kita tidak mengutamakan Tuhan, bukan? Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah hierarki yang seharusnya ada? Urutannya. Yang pertama harusnya adalah Kristus. Yang kedua baru keluarga kita. Dan yang ketiga baru pekerjaan atau yang lain. Permisi bertanya, bisa enggak ini kualik? Yang satu itu pekerjaan, bisa? Bisa. Apa yang dicari orang? Uang, betul? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, online? Uang, bukan Tuhan Yesus, betul? Uang bisa membuat orang akhirnya mengubah priority. Bukan Kristus nomor 1, pekerjaan atau uang itu nomor 1. Tapi yang bisa juga adalah keluarga bisa menggeser posisi Kristus. Dan waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, firman Tuhan menemplak saya secara pribadi. Kenapa? Karena saya begitu mengasihi keluarga saya dan anak saya. Sebagai contoh, anak saya 2 orang sudah menginjak remaja dan setiap Jumat itu ikut persekutuan remaja di gereja ini. Saya tidak akan bisa tidur kalau 2 anak saya ini belum pulang. Ada yang relate dengan saya? Ada yang sama dengan saya? Cek jahat papa-papa ini ya. Kalau belum sampai rumah, saya tidak bisa tidur. Sehingga saya tanya istri saya, sudah pulang belum? Saya lihat di CCTV, sudah pulang belum? Nah kalau sudah masuk dan mereka sudah masuk, saya baru tenang. Dan ketika mempersiapkan firman Tuhan ini menampar saya dan mengatakan, engkau belum memprioritaskan Tuhan. Dan ini juga terjadi siapa tahu dalam kehidupan kita. Kita selalu nyanyi Tuhan engkau yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini. Kita nyanyi toh. Tapi di dalam prakteknya kita tidak melakukan ini saudara. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita belajar dan mengerti kebenaran ini maka akibat atau konsekuensi daripada pilihan kita adalah prioritas. Dan prioritas biasanya menghasilkan pertentangan. Saya tanya ibu-ibu, apakah engkau rela dimadu? Orang Kristen kan tidak boleh Pak. Anggaplah ada firman yang baru mengatakan orang Kristen boleh menikah lebih dari 1. Salomo aja 1000. Masa kalah sama Salomo, ya kan? Misalkan. Kira-kira yang pria semua memanfaatkan kesempatan enggak untuk mendaftarkan pernikahan? Saya jamin 2000%. Saya konseling pranikah bisa dari Senin ke Senin. Karena semua pengen kawin lagi, betul enggak? Tapi saya tanya pihak korbannya. Ibu-ibu, syaratnya kan harus diizinkan dan harus adil misalkan. Diizinkan apa enggak? Saya lihat yang tengah juga. Diizinkan apa enggak? Sambil geleng, enggak. Saya pernah tanya istri saya, kalau aku selingkuh gimana? Dia bilang gampang, aku ke dapur. Loh kenapa? Tak ambil parangku. Kan ada pisau daging itu ya. Artinya apa saudara yang kasih oleh Tuhan? Kalau manusia saja tidak mau ya mengasihi yang satu dan
menelantarkan yang lain, atau lebih mengasihi yang satu dan tidak kepada yang lain, apalagi Tuhan. Ini berbicara mengenai apa saudara? Ketika engkau mengatakan aku mau percaya kepada Tuhan, itu berarti konsekuensinya adalah engkau sudah menghidupi pilihan itu, dan berarti prioritas itu harus sudah terjadi. Dan ketika prioritas itu engkau mengatakan aku mementingkan Tuhan, maka pasti akan muncul pertentangan. Saya dulu waktu remaja melayani aktif, saya sebagai ketua komisi remaja, saya masih ingat. Pagi itu pergi, jam 6 sudah pergi ngajar sekolah minggu, kemudian remaja, kemudian acara paduan suara, sampai malam pembesukan baru pulang. Lalu mama saya ngomong begini, Man, minggu depan bawa kasur ya. Itu kompor sekalian bawa. Mama saya orang Kristen loh, majelis loh. Tapi dia bisa ngomong, kamu pindah aja ke gereja. Kenapa saudara? Karena orang tua atau keluarga biasanya belum siap menerima pertentangan ini, prioritas ini. Mayoritas di antara kita pasti akan memilih yang namanya keluarga menjadi prioritas. Karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, ini firman sebenarnya menempelak setiap kita. Bahwa kita semua, kalau mau jujur, masih gagal melakukan itu. Apakah kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan? Sehingga apa? Karena gini loh, poin Tuhan adalah ketika engkau sungguh-sungguh mengutamakan Dia, maka sewaktu-waktu Tuhan panggil kita dalam pekerjaannya, maka kita siap. Saudara tahu pemadam kebakaran? Kalau tidak ada kebakaran, apa yang dia lakukan? Nonton TV, main catur, guyon-guyon, betul tidak? Tapi ketika sirene itu berbunyi, apa yang terjadi? Yang dari toilet loncat keluar, ada slidingnya. Yang lagi main itu sliding, semua kumpul lalu berangkat. Jadi poin dalam bagian ini Tuhan ingin mengatakan, ketika engkau mengutamakan Tuhan, maka ketika Tuhan memanggil engkau untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan sedang mau libatkan engkau dalam rencana yang besar, maka engkau tidak akan menolak dan tidak akan berani untuk menolak. Kenapa? Karena engkau sadar yang memanggil adalah Kristus Sang Raja itu. Kadang-kala ada orang ditawarin pelayanan, agak susah ya. Kalau jemaat saya sudah hafal, lama-lama saya diajarin pintar oleh jemaat. Kalau saya bilang ikut doa dan puasa, saya usahakan Pak. Kalau perkataan saya usahakan itu artinya apa? Jawab. Pura-pura. Saya usahakan artinya apa? Nggak muncul. Makanya saya sering ngomong, Bu, usahakan lebih keras ya. Halus balas halus kan. Kalau orang ngomong dia usahakan, itu kemungkinan untuk tidak dilakukan 99,9%. Kayak emas saja. Artinya sudah yang kasih oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa kita ini begitu jauh daripada tuntutan Tuhan. Sebuah standar yang Tuhan taruh. Ya bukan berarti tidak bisa kita lakukan, tapi kita belum melakukan itu. Belum sampai ke situ. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kesimpulannya, orang yang ingin menjadi pengikut Kristus harus siap melayani dan harus siap ya menjadikan Kristus sebagai yang terutama, the highest priority. Bapak Ibu, saya senang di tengah-tengah saya ada Abang Victor ya. Silakan berdiri Bang. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu ya. Nah, Bang Victor ini juga hamba Tuhan. Dia satu kelas sama istri saya di saat. Dan kami ketemu di sekolah teologi ya. Bapak Ibu, hari Jumat Bang Victor datang dan nginep di rumah saya dan kita cerita banyak. Dan saya sudah izin, Bang nanti saya pakai kamu jadi ilustrasi ya. Iya. Syukur Bang Victor tidak ngomong wani piro gitu ya. Nah Bang Victor ini saya begitu kagum. Kenapa saudara? Dia background sebelum dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan bukanlah juga orang yang biasa ya. Dia pekerjaannya mapan, secara ekonomi mapan. Kemudian dia tinggalkan, dia masuk sekolah Alkitab, kemudian melayani. Dan dia melayani di Jakarta saudara. Jakarta loh, Jakarta tahu ya. Artinya kehidupannya secara standar ya boleh dikatakan sudah enak. Tapi Tuhan memberikan satu visi bagi dia untuk pergi ke sebuah desa
di Nusa Tenggara Timur di dekat Soe, ya kalau tidak salah 7 kilo dari situ, ke sebuah desa yang antah berantah yang masih kosong untuk beli tanah situ dan mendirikan yang namanya training center untuk hamba-hamba Tuhan dan khususnya kepada anak-anak sekolah minggu untuk merintis dan lain sebagainya, dan nanti membuat training camp begitu konsepnya. Dan saya tanya, Bang, siapa yang dukung, Bang? Enggak, pribadi katanya. Dan dia cerita bagaimana dia jual rumahnya untuk beli tanah di sana. Waktu mau bayar duitnya enggak cukup. Ya, Bang Victor nih katanya seringkali mengalami panic attack ya. Artinya ketika mau bayar itu bingung. Betul enggak? Siapa di sini pernah ke restoran lalu kelupaan dompetnya? Ada dua macam orang, ada yang masih santai dan bisa lambai-lambai, betul enggak? Tapi ada orang yang panik, kenapa? Kan harus dibayar toh. Nah, ini mau bayar tanah, uangnya enggak cukup. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan bukakan banyak jalan dan intinya dia bisa membeli tanah 3 hektar di sana. Poin saya adalah Bapak Ibu, tidak banyak orang seperti Bang Victor. Mau tinggalkan zona aman di Jakarta, sudah di gereja yang boleh dibilang mapan. Lepaskan itu. Dia bawa istri dan anaknya yang masih kecil. Dan hari Senin atas izin Tuhan dia akan berangkat ke NTT. Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan. Banyak orang kadangkala lebih di zona amannya. Dan tidak mau membayar harga demi mengutamakan Tuhan. Saya masih ingat ketika saya baru lulus. Ketika akan ditempatkan pelayanan. Saya berdoa, saya pegang peta Kalimantan. Tuhan, aku hutang Injil, utus saya kembali. Dan ketika itu saya diutus ke Samarinda. Dan puji Tuhan 6 tahun saya di situ keliling sampai ke pedalaman dan lain sebagainya. Jadi saya sudah punya gambaran kira-kira yang namanya pelayanan misi itu seperti apa. Kami pernah tidur di hutan, kami pernah makan 1 bungkus Indomie 4 orang. Kami pernah KKR lalu diganggu dukun-dukun. Kami pernah nyebrang sungai lalu hampir tenggelam. Kami pernah mengalami macam-macam. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala kita begitu mengagumi ya orang-orang yang berani membayar harga demi mengutamakan Tuhan. Nun sewu mau tanya Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah dengan kasih persembahan kita merasa that's enough, I do my job? Ataukah Tuhan mengatakan, aku menuntut dirimu bukan hanya uangmu. Aku menuntut hatimu yang sungguh-sungguh, bukan hanya kehadiranmu dalam bentuk fisik. Banyak orang kan dengar firman Tuhan bisa begini, tapi otaknya bisa melayangkan, betul enggak? Nanti pulang makan nasi padang enak nih. Itu pentol di depan sudah habis belum ya? Dia lebih gelisah pentol daripada gelisah yang lain ya kan? Ketika pentolnya enggak jualan kemarin mau demo nih jemaat ini ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayolah. Mari kita introspeksi diri. Dan saya secara pribadi sangat diberkati lewat firman Tuhan ini. Dan lewat teladan orang-orang yang ya mungkin Bang Victor tidak sempurna dalam proses itu. Tapi dia sudah melakukan baby step itu. Dan saya menantang saudara, kapan engkau melakukan baby step, langkah pertama itu? Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Nah itu yang pertama saudara. Yang kedua adalah di ayat yang ke-38. Ini ayat yang paling mengerikan ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Wow. Ya, saya ulangi sekali lagi. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yang kedua poinnya adalah syarat yang kedua. Kalau tadi mengutamakan Tuhan yang menjadi yang paling utama. Yang kedua adalah seorang yang disebut pengikut Kristus. Dia harus berani berkorban bagi Tuhan. Abraham mempersembahkan anaknya, mengorbankan anaknya. Kemudian siapa? Yusuf itu mengorbankan, macam-macam kesusahan hidupnya. Maria mengorbankan apa? Nyawanya dan harga dirinya, keperawanannya. Yusuf juga. Dan tokoh-tokoh Alkitab selalu lihat ada harga yang harus dikorbankan demi mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu berarti di dalam tuntutan yang kedua ini, seorang yang disebut pengikut Kristus harus berani
untuk melangkah dan berkorban bagi Tuhan. Kenapa saudara? Karena dikatakan kalau orang tidak bisa memikul salibnya, dia tidak layak menjadi murid. Nah saudara, apa artinya memikul salib ya? Kalau saudara melihat di sini, konteksnya adalah memikul salib itu adalah sebuah prosesi ketika seseorang itu akan dijatuhkan hukuman. Ya, pada zaman itu hukuman daripada orang-orang Romawi itu sangat kejam ya. Salah satunya ini, ketika orang akan disalib, dia akan diadili, kemudian setelah dia ikrah atau sudah jatuh ya hukumannya, maka dia harus menggotong palangnya dari perjalanan itu menuju kepada tempat penyaliban. Atau dalam konteks Yesus disebut sebagai Via Dolorosa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti terhukum ini yang memikul sendiri. Dan itu sebagai satu istilah humiliation, ya, penghinaan, perendahan kepada dia. Sehingga dia itu benar-benar orang yang disalib itu sudah zero, tidak ada lagi harga diri. Dan bahkan pakaian yang dikenakan pun, maaf ya dikatakan sudah setengah telanjang begitu ya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa artinya secara rohani? Makna secara rohani berarti memikul salib artinya apa? Harus rela mengalami kesusahan ya. Kemudian penderitaan atau kematian sekalipun akibat ketaatan kita kepada Kristus. Berarti, nah ini harus dibedakan. Pak, kalau saya jual narkoba, saya masuk sel, saya memikul salib enggak? Enggak, kamu temannya Teddy Minahasa, betul enggak? Ada orang miss ya. Semua kesusahan dibilang itu salib. Semua kesusahan dibilang salib. No ya. Kalau kita melihat, kalau akibat kebodohan kita, kekeliruan kita, atau kecerobohan kita, itu bukan salib saudara. Contoh, suatu saat misalkan saudara ini tahu bodimu ini lemah. Lalu tiba-tiba hujan, engkau mandi-mandi kan. Lalu sakit. Waktu sakit dikunjungi ya, saya kunjungi. Kenapa sakit? Iya, saya ini kehendak Tuhan Pak. Memikul salib Pak. Modelmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kebodohan, kekeliruan, kecerobohan itu bukan memikul salib. Dan tidak layak kita sebut itu salib. Tapi yang memikul salib adalah ketika engkau melakukan itu demi hanya untuk Tuhan. Contoh ya, sejarah mencatat ada namanya Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer itu tragis ya. Artinya dia seorang Puritan, seorang yang luar biasa cinta Tuhan. Ketika Hitler itu sedang menguasai Jerman. Ketika itu Dietrich Bonhoeffer sebenarnya sudah aman, dia sudah ke Amerika. Tapi tiap hari dia dengar bagaimana orang-orang di Jerman itu dianiaya, orang-orang Yahudi itu dibunuh. Dia tidak bisa saudara. Dia akhirnya mencari cara bagaimana kembali ke Jerman. Dan itu yang dia lakukan. Dan ketika dia kembali ke Jerman, betul saudara, baru nyampe karena dia sering dulu mengkritik Hitler dan lain sebagainya. Dia ditangkap dan dimasukkan dalam satu camp yang paling mengerikan ya. Kalau tidak salah Auschwitz ya, dimasukkan di situ. Dan yang menarik adalah saudara, ketika itu dia dihukum mati, hanya beda hitungan hari, sekutu itu akhirnya menaklukkan Nazi ya. Dan ketika itu benar-benar orang mengatakan, ini orang bodoh begitu ya. Kok mau melakukan itu? Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau orang itu sudah dalam level ini, dia akan mengatakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah adijasa. Mati adalah keuntungan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu berarti saudara, kalau engkau melakukan suatu kebodohanmu, kekeliruanmu, akibat kesalahanmu, jangan kau sebut salib, kau tidak layak menyebut itu salib. Tapi ketika engkau melakukan itu memang murni karena Tuhan, karena kau memberitakan Injil, engkau ditangkap. Karena engkau ikut Tuhan ke gereja, engkau ditangkap. Ketika melakukan apa yang Tuhan perintahkan, engkau ditangkap dan dipenjarakan. Itu engkau memikul salib. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ya, kemudian apakah memprioritaskan Tuhan lalu kurang memprioritaskan keluarga itu sebagai memikul salib? Iya. Dengan catatan begini, harusnya engkau bisa menikmati mungkin ya. Misalkan satu waktu liburan tanggal merah, engkau harusnya bisa menikmati bersama dengan keluargamu. Tapi engkau bela-belain masih menyempatkan
untuk ambil pelayanan di gereja atau mengikuti acara gereja. Nah, engkau lakukan itu adalah sebagai satu bentuk salibmu, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kalau kita mengerti kebenaran ini ya, kita harus mengajarkan atau mengingatkan kepada diri sendiri bahwa kita harus mulai saat ini belajar untuk mau berkorban bagi Tuhan, mulai dari yang kecil, ya, korban waktu untuk Tuhan. Yaitu apa, saudara? Mungkin mengikuti persekutuan doa. Bolak-balik saya ngomong ya, persekutuan yang paling kurang laris dan kurang menjanjikan di pemasaran adalah persekutuan apa? Oh, pinter. Persekutuan doa. Saya juga bingung. Tapi puji Tuhan, terjadi kita Rabu sudah mulai banyak, sudah di atas 20. Ya, target saya nanti Rabu akan datang 20.000. Wih, ngawur itu. Artinya paling tidak ada peningkatan. Nah, kembali lagi saudara, berarti konsep kita harus dibenerin tuh. Jangan selama itu kita mengatakan, aku sudah berkorban, aku sudah memikul salib. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati ya. Nah, karena itu saudara, orang yang berani memikul salib, pasti adalah orang yang berani berkorban bagi Tuhan. Karena kesusahan itu dia sudah siap, maka apapun yang terjadi dia akan siap. Ya, nah jemaat harus belajar mulai susah ya. Kemarin waktu AC mati aja 2 langsung begini. Dalam hati, AC kok panas ini. Baru AC loh. Baru AC loh. Saya sampai aduh Tuhan ampuni jemaatku. Kita harus siap untuk susah, menderita. Karena memang di settingnya murid Tuhan itu harus siap untuk itu. Ya, jadi orang yang sungguh-sungguh bisa memikul salib, dia pasti rela berkorban. Ya, nah saudara, pertanyaannya korban apa Pak? Anda bisa korban waktu, harta, tenaga, pikiran, pelayanan, bahkan seluruh hidup kita kasih untuk Tuhan. Kadang-kala saudara, kita susah mengorban waktu untuk Tuhan. Susah korban harta ya. Banyak orang kadang-kala semakin kaya dia belum tentu semakin memberi. Ada amin? Banyak ada orang kaya yang pelit. Jangan lihat ke sebelahnya. Nanti tersinggung. Orang semakin punya banyak harta, biasanya kalau sudah masuk tidak mungkin keluar. Prinsipnya itu loh. Apa yang sudah masuk tidak akan keluar. Kecuali bocoran misalkan. Artinya pelitnya minta ampun. Nah saudara, belajarlah dari orang kaya yang bodoh di Alkitab. Kemudian apa saudara? Tenaga. Banyak orang ya tenaga masih oke. Kemudian pikiran, pelayanan. Dan khususnya kita gereja kita membutuhkan pelayanan ya. Yang mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Nah saudara doakan. Apa yang saudara bisa korbankan untuk Tuhan. Dan itu belum seberapa dibanding pengorbanan Tuhan. Nah karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah yang mungkin saudara pernah dengar. Dalam cerita tokoh-tokoh misionari. Ada satu nama yang sangat-sangat membekas. Yaitu yang nomor 3, Jim Elliot. Ya, nama aslinya adalah James Elliot ya. Dan depannya ada lagi ya, nama lengkapnya itu. Apa yang terjadi dengan Jim Elliot ini? Diceritakan bahwa dia adalah seorang yang brilian. Dia seorang yang dipanggil Tuhan, seorang pemuda yang luar biasa, masuk sekolah Alkitab dan lulus dengan the highest honor, penghargaan tertinggi. Berarti orang tuh luar biasa. Dan ketika dia melayani saudara, dia terbeban untuk pergi ke sebuah tempat ya yang namanya Ekuador. Dan ketika itu dia mengamati ada satu suku yang belum diinjili begitu ya. Dan dia mengajak 4 temannya untuk pergi. Pertama pergi aman, kedua pergi oke, terus kemudian mereka menyempatkan diri landing di samping sungai. Ya, di samping karena pesawat kecil dia bisa landing di situ dan berkomunikasi dengan penduduk asli itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, singkat cerita, dalam relasi itu terjadi miskomunikasi dari pihak sukunya itu ya. Yang kemudian baik, kemudian secara diam-diam mereka menyerbu daripada misionari ini dan
ditombak satu persatu. Bayangkan saudara, Jim Elliot ini mati dalam usia 28 tahun, masih muda. Dan yang terjadi adalah kemudian dikatakan bahwa banyak orang media mengatakan ini full, ini tindakan yang tidak benar. Ngapain ke suku primitif? Tahu primitif masih ke situ. Dan akhirnya saudara, orang menemukan jurnalnya yang pernah ditulis oleh Jim Elliot. Dia mengatakan demikian dalam jurnalnya. Ini jauh sebelum dia meninggal. Orang yang meninggalkan apa yang tidak bisa dia pertahankan untuk memperoleh apa yang tidak akan hilang, dia bukanlah orang bodoh. Dengan kata lain, kalau orang sudah menemukan sesuatu yang bernilai abadi, yaitu Kristus dan keselamatan, dia memilih itu bukan bodoh. Mungkin bodoh bagi orang dunia, tapi tidak bodoh bagi dia dan bagi Tuhan. Nah karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, dia lakukan itu dan sampai pada detik akhir hidupnya. Dan yang kemudian melanjutkan pelayanannya adalah istrinya. Dan kalau sudah baca, nanti search di Google aja ya. Itu sedih ceritanya. Akhirnya orang yang bunuh suaminya ini yang dimenangkan bagi Tuhan. Dan akhirnya akhirnya itu yang melanjutkan pekerjaan Tuhan. Dan puji Tuhan anak-anaknya ini juga mempunyai pengampunan untuk menerima orang yang membunuh papanya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, singkat cerita. Kalau orang sudah pada level ini di mana dia sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, maka hidup bagi dia adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa yang bodoh bagi dunia tidak bodoh bagi dia. Dan khususnya bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di ending dari perikop ini, itu dituliskan mulai ayat 40 sampai 40 yang ke-42 ya. Bagi orang, barang siapa menyambut kamu, kamu itu murid Kristus, pengikut Tuhan. Ia menyambut aku. Dan endingnya dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seorang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, dia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Artinya, setiap orang yang dalam pekerjaan Tuhan, dia sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Nah, termasuk saudara dan saya ya. Itu berarti saudara, orang yang men-trade atau orang yang istilahnya ya anggaplah terhadap siapa yang saudara lihat ya, yang sungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan. Anda memberi satu cangkir air putih saja, Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Apalagi saudara misalkan lihat temanmu atau pelayan-pelayan, lihat tim musik tadi ya. Pak Sahat kan tiap minggu gini terus, main terus. Wah nanti ditraktir makan. Wah itu melakukan ini saudara. Ya, tapi bukan itu motivasi mereka. Saudara tidak traktir pun dia tetap main dan melayani Tuhan. Tapi sebagai contoh, saudara men-treat pelayan-pelayan Tuhan, murid-murid Tuhan, itu Tuhan yang akan membalasnya. Ya, jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, saya dulu pernah bernasar sama Tuhan. Bukan bernasar lah, punya pengennya. Tuhan, kalau Engkau berkati aku dengan sebuah rumah, aku akan bikin satu kamar. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mau nginep silakan. Saya doa sama Tuhan. Dan puji Tuhan, saya punya rumah ya, meskipun RSSSS ya. Rumah sangat-sangat sederhana gitu ya. Masih bisa selonjor sih ya. Artinya bahwa bukan rumah mewah, tapi saya berdoa bisa untuk hamba-hamba Tuhan. Jadi sudah banyak hamba Tuhan yang nginap di tempat saya. Nah Bapak Ibu, kan dengar kabar rumahnya itu 1 hektar ya katanya ya. Apakah engkau juga punya hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan? Mungkin kau diberkati luar biasa. Tergeraklah hatimu. Atau engkau tidak mau berkat Tuhan, ya sudah silakan, tidak apa-apa. Ini bukan successful theology, tapi firman yang mengatakan, segelas air saja Tuhan akan membalas, apalagi. Ya, jadi jangan pelit untuk pekerjaan Tuhan, amin. Jangan sampai seperti yang saya cerita itu ya, kasih persembahan salah masuk. Mau kasih $10, kemasukan $100. Sudah habis ibadah, minta susu sama majelisnya. Ampun ya. Jangan sampai saudara kita begitu hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang akan memberkati saudara. Upah bagi orang yang menyambut pengikut Yesus adalah Tuhan akan memberikan satu reward penghargaan yang berkelimpahan. Ya, kata yang dipakai di situ adalah mistos. Mistos itu adalah satu reward yang besar, yang berkelimpahan kepada orang yang memberikan itu. Ya, itu bahkan hanya secangkir air putih loh. Ya. Nah, sebagai penutup saudara, kita sudah belajar
Satu hal penting, menjadi murid Kristus berarti harus punya dua syarat, yaitu apa? Dia harus menjadikan Kristus yang utama dan berani berkorban bagi Kristus. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap untuk menjadi murid Kristus dan memikul salibnya? Mari kita berdoa. Saya mengajak saudara bangkit berdiri untuk menutup dan mengaplikasikan firman Tuhan ini. Kita angkat pujian seperti tadi ya. Bapa kau setia, refnya saja ya. Kau menyediakan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi, kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berdoalah secara pribadi dan jawab pertanyaan tadi. Apakah kau siap menjadi murid Kristus? Jadi murid Kristus berarti siap mengutamakan Dia di atas keluargamu. Menjadi murid Kristus artinya engkau siap berkorban bagi Tuhan, memikul salib bagi Tuhan. Karena jika tidak, engkau tidak layak untuk mengikut Tuhan. Jawab itu dalam hatimu, bereskan. Jika engkau masih ragu, minta kekuatan Tuhan. Karena anak Tuhan tidak boleh ragu. Putuskan itu dan jawab secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami. Kami sungguh tidak mampu. Tuhan, tunjukkan kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. Supaya kami bisa menjadi murid yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Yang bisa mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan yang sungguh-sungguh berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Meteraikan firman Tuhan, meteraikan kebenaran ini ya Tuhan. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat ya. Mari kita doakan dua hal. Yang pertama, doakan untuk bangsa dan negara kita yang saat ini sudah mulai dirasakan euforia untuk pemilu di tahun 2024. Kita doakan akibat dipending atau dibatalkannya U20. Kita tahu bahwa banyak kekecewaan. Kita doakan supaya tidak terjadi chaos, tidak terjadi goncangan di negara kita. Dan biarlah Tuhan yang memegang kendali. Mari kita buka suara kita berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu menyerahkan tuh situasi bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Bila Engkau memegang kendali ya Bapa, kami serahkan Tuhan memberkati. Ada hiruk pikuk yang sudah mulai berkaitan mengenai politik 2024. Tuhan berkati supaya Tuhan melindungi negara kami, kota Surabaya di mana kami berada. Jauhkan dari chaos, kekacauan atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir mari kita doakan untuk rangkaian acara doa puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Jumat Agung, kemudian Paskah hari Minggu. Kita doakan supaya Tuhan memberkati semua hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, semua MC yang memimpin, semua tim musik, semua orang-orang yang terlibat dalam doa. Kita doakan supaya Tuhan yang akan campur tangan, dan khususnya di hari yang keempat itu ada satu sesi doa gembala di mana semua jemaat diundang hadir bagi yang ada pergumulan dan juga untuk yang menghadapi beban berat. Kita doakan supaya acara ini menjadi berkat bagi jemaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan pada saat ini ya Bapa untuk setiap acara doa puasa Senin sampai Jumat kemudian Minggu ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau berkati semua hamba-Mu yang melayani, pakai mereka secara luar biasa. Semua MC, tim musik, semua yang terlibat kami serahkan acara demi acara ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang bersaksi juga Tuhan yang akan mengurapi. Terima kasih Bapa, dengar seru doa kami demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala doa yang kami bisa panjatkan. Biarlah semua ini berkenan di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya serahkan kembali. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi komitmen kembali dalam hidup kita, bahwa kita mau untuk memikul salib yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Melalui kematiannya, kita semua diselamatkan, kita dibebaskan dari kuasa maut, dari kebinasaan yang seharusnya menimpa kita. Kita akan mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Dan setelah doa persembahan akan ada persembahan pujian dari SKE. Kita akan mempersiapkan dan kita akan memujikan oleh kuasa darah. Sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan
ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, kami beroleh keselamatan. Yang seharusnya kami binasa, yang seharusnya kami menjadi kotor ya Tuhan. Namun Kau tebus dengan darah-Mu yang sungguh sangat mahal. Melalui kematian-Mu di atas kayu salib, kami beroleh keselamatan kekal. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Pada pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami boleh mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Biarlah persembahan ini berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Persembahan ini berkenan di hati-Mu. Dan Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk dan pujian persembahan akan disampaikan oleh SKE.
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKA Elion Rungkut. Kami mengucap syukur kami bisa hadir di sini. Kami dari TKA Sekolah Kristen Elion. Anak-anak akan membawakan 2 buah lagu. Lagu yang pertama adalah tentang cerita di Alkitab, perumpamaan Tuhan Yesus mengetuk pintu. Jadi Tuhan Yesus mengetuk pintu, jika ada yang mendengar dan membuka pintu, Tuhan Yesus akan masuk ke dalamnya. Lalu lagu yang kedua, anak-anak akan menyanyikan tentang kasih Tuhan untuk dirinya, untuk Anda semua, dan untuk kita semua. Semoga lagu pujian hari ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Amin. Jika Bapak Ibu, Saudara sekalian memiliki anak, bisa didaftarkan jika ingin seperti adik-adik kita yang barusan tampil. Bisa langsung mendaftar di Sekolah Kristen Elion, mulai dari jenjang TK hingga SMA. Terima kasih untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan segera mengakhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Kita akan kembalikan segala pujian,
hormat, dan kemuliaan bagi nama Allah kita, Allah Tritunggal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup mengutamakan Tuhan dan berani berkorban bagi Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati saudara.